nama saya Anissa Sulistiawati Handoko. Di sini saya akan membahas materi tentang pencemaran udara. Pasti dari kalian nih belum tahu apa itu pencemaran udara. Yuk simak baik-baik. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya dapat dilihat dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam karena memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup. Contohnya yaitu bernapas. Kalian belum tahu ya pastinya apa itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Ada juga penyebab dari pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara yang bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Contoh dari faktor manusia yaitu merokok, membakar sampah, dan pabrik-pabrik pembangunan dan lain-lainnya. Dampak-dampak dari pencemaran udara yang pertama ada efek rumah kaca, yang kedua ada hujan asam, yang ketiga menipisnya atmosfer, yang keempat itu ada gangguan pada pernapasan, contohnya seperti asma dan lain-lain. Beberapa dari kalian pasti belum tahu apa itu polutan. Nah, polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah. Secara sifat, polutan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu polutan fisik, yaitu polutan yang fisiknya mencemarkan lingkungan, contohnya pecahan botol, pecahan keramik, besi tua, dan lain-lain. Kita sebagai manusia dapat mencegah atau mengurangi polusi udara dengan cara yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang kedua hemat energi, yang ketiga membeli produk daur ulang, yang keempat menggunakan produk yang sustainable, yang kelima menanam pohon, yang keenam berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum, yang ketujuh makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu pencemaran lingkungan terdapat beberapa jenis, salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Sekian dari materi kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.